Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ahibba'il kiram, fi hadhihi al-munasabati as-sa'idah wa bimithli hadha al-ijtima' al-mubarak la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin, amin ya rabbal alamin. Kepada segenap para ulama, para kiai, para ajengan, para cendekiawan, para tokoh, wabil khusus kepada segenap panitia penyelenggara acara dialog ini, saya sampaikan apresiasi dan saya ucapkan terima kasih digelarnya acara ini, sehingga saya punya kesempatan untuk bersilaturahim dengan para tokoh yang hadir di tempat ini. Ini satu fursah zahabiyah, fursah sa'idah yang patut kita syukuri bersama. Mudah-mudahan pertemuan kita, silaturahim kita pada kesempatan hari yang berbahagia ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Menarik tadi yang disampaikan oleh Kiai Asep ya ikhwan, tentang hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang berkaitan dengan visi dan misi kenabian. Jadi misi yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi tadi, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk penyempurnaan daripada akhlak-akhlak yang karimah. Jadi kita tidak pernah ragu bahwa manusia yang melakukan revolusi akhlak di zaman yang dunia ini ditutupi oleh kejahiliahan, dan kita tahu bahwa alam jahiliyah ketika itu bukan dunia Arab saja, bahkan seluruh dunia di zaman itu diselimuti oleh kejahiliahan, kerusakan akhlak, kerusakan moral hampir di semua negeri, saudara, dengan aneka ragam adat tradisi yang bertentangan bukan hanya dengan aturan syariat, bahkan bertentangan juga dengan logika, dengan akal sehat manusia. Nah, datanglah Nabi diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana tadi beliau katakan, innama bu'itsu, sesungguhnya aku ini diutus hanya liutammima, menyempurnakan makarimal akhlak, yaitu kemuliaan-kemuliaan akhlak. Jadi artinya di sini bahwa Nabi adalah yang pertama kali dalam sejarah kita semua melakukan revolusi akhlak. Jadi revolusi akhlak bukan kita yang memulai di zaman ini, bukan kita yang menjadi pelopor atau perintis, tapi yang memulainya adalah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu, saudara, semua dimensi, apakah itu dalam urusan akidah maupun syariat, semua tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk penyempurnaan akhlak. Jadi kenapa kalau dalam urusan akidah kita diharamkan untuk mempelajari ilmu sihir, kita diharamkan untuk mengembangkan perdukunan, kita diharamkan untuk melakukan apa saja atau memiliki pemikiran dan pemahaman yang bertentangan dengan akidah Islam, tujuannya agar akhlak kita mulia. Kemudian begitu juga syariat. Kenapa di sana ada kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan, di sana ada larangan-larangan yang harus kita tinggalkan. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk penyempurnaan akhlak. Jadi kuatnya akidah, tegaknya syariat, buahnya adalah akhlak karimah.
Jangan mimpi akhlak akan menjadi karimah kalau akidahnya tidak lurus dan kalau syariatnya tidak tegak. Mudah-mudahan kita di sini semua bisa punya komitmen bersama dalam rangka untuk membangun karakter kebangsaan kita di negeri Indonesia yang mayoritas muslim ini, untuk meluruskan akidah kita, menegakkan syariat kita sehingga bisa membuahkan akhlak yang karimah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, dalam waktu yang singkat ini, sebelum kita memulai dialog, ada hal yang ingin saya ingatkan untuk diri saya khususnya dan untuk semua kawan-kawan seperjuangan yang ada di sini, bahwa dimanapun posisi kita, siapapun kita, apakah kita ulama, apakah kita umara, apakah kita rakyat biasa, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seorang muslim tidak boleh lupa posisi utamanya sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah, siapapun kita. Karena posisi hamba Allah ini posisi yang begitu mulia. Bahkan Allah ceritakan dalam Al-Quranul Karim berapa kali Nabi kita disebut dengan kalimat Abdul. Abdan idza shalla, subhanalladzi asra bi abdihi. Jadi banyak ayat Al-Quran menyebut Nabi dengan sebutan Abdun, ya ikhwan. Jadi sebutan Abdun ini bukan sebutan rendah. Ini merupakan satu sebutan yang datang dari Allah untuk nabinya yang mulia. Dan Nabi bangga dengan sebutan sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah. Bahkan suatu ketika Nabi alaihi salatu wassalam giat melaksanakan sholat malam, saking seringnya, saking banyaknya, saking panjangnya ibadah beliau di waktu malam, kemudian sampai kaki beliau bengkak, pecah-pecah. Kemudian ditanyakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Siti Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, lima tasna'u hadza? Wahai Rasulullah, kenapa kau lakukan ini? Kenapa kau sholat malam, sholat sunnah semacam ini sampai kakimu terluka? Kenapa? Waqad ghafarallahu laka min dzambika wa ma ta'akhkhar. Jadi apa-apa yang Allah sudah jamin, kalau kau punya kesalahan, waqad ghafarallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah udah jamin, andai kata kau punya kesalahan di masa lalu, bahkan di masa yang akan datang, pasti Allah akan ampuni. Artinya apa enggak cukup dengan jaminan ini? Ya ibadah biasa aja lah, jangan sampai kaki pecah, saudara. Yang menarik adalah jawaban Nabi, saudara. Jawaban Nabi kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, wahai istriku, ala uhibbu an akuna abdan syakura. Apa aku tidak suka untuk tampil sebagai seorang hamba Allah yang bersyukur? Lagi-lagi di sini Nabi menyebut dirinya dengan abdan. Nah, maka itu di sini saya ingin ingatkan semua, siapapun kita, dimanapun posisi kita, bahwa posisi kita yang paling utama hidup di dunia ini sesuai dengan kewajiban kita adalah sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah. Allah firmankan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, posisi sebagai hamba Allah ini kewajibannya adalah ibadah kepada Allah. Enggak ada kewajiban lain. Kewajibannya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nun wiqayah, liya'budun. Jadi kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ini kecuali untuk ibadah kepada aku, kecuali untuk menyembah aku. Jadi siapapun kita, apakah kita ulama, apakah kita umara, termasuk dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, wajib kita posisikan diri kita sebagai hamba Allah yang harus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita sudah memposisikan posisi kita di tempat yang tepat, sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, maka umat Islam di posisi mana saja pasti tidak akan pernah melepaskan kewajiban agamanya. Nah, jadi tentunya saudara, oleh karena itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara nggak ada tuh istilah sekuler bagi umat Islam, saudara. Karena sekuler itu dalam bahasa Arab disebut al-ilmaniyah, saudara, yang artinya fasluddin anid daulah, yaitu melepaskan urusan agama daripada urusan negara, saudara. Nah, jadi menyingkirkan urusan agama daripada urusan negara itu bukan sikap seorang muslim. Nah, karenanya alhamdulillah Majelis Ulama Indonesia tingkat pusat sudah mengeluarkan fatwa tentang liberalisme, pluralisme, sekularisme, bahwa itu semua bukan dari ajaran Islam.
dan umat Islam tidak boleh mengikuti pemikiran-pemikiran tersebut yang dinilai oleh MUI sebagai pemikiran yang sesat dan menyesatkan. Jadi dimanapun kita berada, kita hamba Allah. Kita sebagai presiden, sebagai menteri, sebagai jenderal, kita sebagai ulama, sebagai ustadz, sebagai kiai, kita sebagai guru, sebagai dosen, sebagai cendekiawan, sebagai wartawan, sebagai pengusaha, apapun posisi kita, kita adalah hamba Allah yang wajib ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pikir ini sekedar pembuka yang saya mau sampaikan, hanya untuk mengingatkan diri saya khususnya bahwa kita semua hamba Allah yang wajib ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun posisi kita, jangan pernah lupakan bahwa kita adalah Abdullah, kita adalah hamba Allah yang wajib ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagian berikutnya, masih cukup ada waktu untuk sampaikan sedikit ya ikhwan. Sekian puluh tahun di kita punya negeri ini, bahkan kalau kita membuka buku-buku sejarah kemerdekaan kita, dari awal digelarnya pemilu di Indonesia tahun 1955 sampai hari ini, saudara, saya melihat ada sistem demokrasi di Indonesia yang sangat tidak sehat. Memang sebetulnya demokrasi itu sendiri memang sudah tidak sehat, sudah jauh daripada nilai-nilai Islam. Tapi apapun demokrasi yang diterapkan di Indonesia, makin hari semakin rusak dan semakin hari semakin liberal. Dan berbahayanya, semakin hari saudara, negara ini dikuasai oleh partai politik. Dan lebih berbahaya lagi, saat ini negara ini hanya dikuasai oleh ketua umum partai politik. Nah, kalau partai politik yang ada di parlemen sana hanya 9 atau 10 partai, berarti yang menguasai negara ini untuk membuat undang-undang, peraturan, regulasi, semua hanya ada di tangan ketua umum 10 partai tersebut. Dan ini sangat berbahaya. Kalau kekuatan itu mengerucut hanya kepada 10 orang tadi, sangat berbahaya. Kenapa sangat berbahaya? Karena maaf, kalau hanya 10 orang mudah dibeli oleh para oligarki. Jadi oligarki kekuasaan yang ada di Indonesia ini, kalau ingin menguasai Indonesia nggak perlu repot-repot, beli aja 10 orang. Kalau satu orang dikasih 1 triliun, modal cuma 10 triliun, dia bisa kuasai 10 partai, dia sudah kuasai DPR dan dia sudah kuasai Republik ini. Dia bisa bikin segala macam regulasi yang bisa menguntungkan usahanya, apa saja, saudara. Nah, sehingga dengan modal 10 triliun, bagi-bagi salah 1 triliun para ketua umum partai, dia bisa ngeruk ribuan triliun kekayaan negara Republik Indonesia ini. Dan ini fakta, ini terjadi, dan ini bukan fitnah. Bahkan salah satu pimpinan salah satu partai, saudara, di DPR, pada acara siaran langsung, saudara, di salah satu televisi mengaku bahwa kami ini nggak menentukan, yang menentukan ketua umum partai kami. Kalau ketua umum partai kami setuju, ya kami setuju. Kalau ketua umum partai kami nggak setuju, ya kami nggak setuju. Nah, jadi kalau mau ngelobi, ya lobi saja ketua umum partai kami. Ini pengakuan tulus dari politisi, saudara, senior dan punya jabatan di DPR. Nah, pertanyaannya, apa kita mau serahkan negara kita ini hanya kepada segelintir orang ini yang bisa dibeli oleh para oligarki busuk? Rusak ini negeri. Demokrasi yang dibangga-banggakan oleh pemerintah selama ini hancur itu demokrasi ya, Pak. Kita jangan cerita syariat Islam dululah, kejauhan. Kita cerita demokrasi saja udah rusak. Bagaimana mau cerita dengan syariat Islam, lebih rusak lagi, saudara. Artinya perilaku orang ini, saudara, di hadapan syariat Islam lebih rusak lagi. Di hadapan demokrasi saja, saudara, mereka udah nggak bisa menjaga daripada kemurnian demokrasi itu sendiri. Nah, karena itu saya di sini ingin sedikit menginformasikan Front Pembela Islam yang sudah dibubarkan pada bulan Desember tahun 2020, yaitu beberapa bulan sebelum dibubarkan, tepatnya bulan Agustus tahun 2020 tersebut, ya ikhwan, sebelum saya pulang dari Mekah, itu ada menggelar munaslup, musyawarah nasional luar biasa, dan di sana ada satu rekomendasi menarik. Ini sebelum FPI dibubarkan. Jadi berdasarkan musyawarah nasional FPI sebelum dibubarkan, ada rekomendasi di bidang politik.
Jadi setelah kajian panjang, setelah penelitian yang mendalam, saudara, FPI ketika itu menyimpulkan bahwa untuk kebaikan politik di Indonesia disarankan, direkomendasikan agar Indonesia ini ke depan bergerak tampil menjadi negara tanpa partai. Itu dulu yang saya mau garis bawahi. Itu poin pertama. Poin kedua, kalau tidak bisa atau belum bisa menjadi negara tanpa partai, minimal negara cukup dengan 2 partai saja. Nah, jadi jangan dengan multiparti yang selama ini. Pertanyaannya, kenapa rekomendasi seperti ini bisa muncul, saudara? Nah, tolong yuk sama-sama kita perhatikan. Di zaman Orde Baru, ketika Pak Harto masih memimpin, dengan segala kebaikan dan keburukannya, saudara, ada hal yang menarik. Pak Harto saat itu walaupun jabatan politik seperti tingkat menteri, ya, tingkat menteri di zaman Pak Harto dijadikan sebagai jabatan politik, saudara. Sehingga walaupun ada orang-orang yang bukan di bidangnya, bisa saja dia menjadi menteri di salah satu kementerian, karena itu jabatan politis. Tapi yang menarik di zaman Pak Harto, jabatan di bawah menteri itu dijaga. Jadi meritokrasi di zaman Soeharto itu berjalan. Maksudnya meritokrasi, jabatan-jabatan itu diisi berdasarkan karir orang-orang yang ada di kementerian tersebut, ya kawan. Jadi kalau orang yang kerja di Kementerian Kesehatan, sejak dari dia kerja jadi dokter di kecamatan, naik ke provinsi dan seterusnya, sampai di departemen, sampai jadi kepala bagian, saudara, sampai naik eselonnya, mereka semua punya kesempatan yang sama untuk jadi dirjen atau irjen atau sekjen suatu departemen, ya kawan. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika itu pegawai negeri, dulu kita sebut pegawai negeri, saudara, sekarang biasa disebut ASN, aparatur sipil negara, mereka tuh termotivasi, tersupport bahwa mereka punya kesempatan untuk menjadi dirjen, sekjen, irjen tanpa ada kaitan dengan partai. Nah, itu yang kita sebut sistem meritokrasi, ya kawan. Itu berjalan. Paling-paling cuma jabatan menteri sajalah. Nah, itu pun zaman Pak Harto, jabatan menteri kadang-kadang yang diambil tetap dari kementeriannya. Menteri Kesehatan tetap dari Departemen Kesehatan, Menteri Pertahanan tetap dari Departemen Pertahanan, saudara. Dan itu yang terjadi di zaman Pak Harto. Setidaknya kalaupun ada jabatan-jabatan politis, itu hanya terjadi di level menteri. Nah, tapi sekarang kita lihat, saudara, yang terjadi bukan hanya di level menteri. Ini dari mulai menteri, dirjen, irjen, sekjen, semua dijadikan sebagai jabatan politik. Bahkan mengerikannya sampai kepala-kepala bagian dari jabatan politik. Dan yang lebih mengerikan lagi, kalau suatu partai kadernya menjadi menteri di suatu kementerian, kementerian tersebut dijadikan ATM buat partainya. Ini terjadi. Dan yang paling mengerikan, saudara, kalau satu kader partai sudah menguasai satu kementerian, bukan lagi tingkat menteri atau dirjen, sekjen atau eselon 1, eselon 2 yang jabatannya dijadikan jabatan politik, sampai satpamnya, cleaning service-nya, semua orang-orang yang berkaitan dengan partainya. Hancur ini negeri, sudah rusak ini negeri. Mau dibawa kemana ini NKRI? Bagaimana kita selalu bercita-cita baldah thayyibah, baldah thayyibah. Tapi kalau sistemnya seperti ini, hancur ini negeri. Kita bicara dari kacamata demokrasi dulu lah. Kalau kita bicara dari kacamata Islam, udah hancur-hancuran. Dari dulu udah hancur ini negeri, sudah. Nah, ini kita bicara dari kacamata demokrasi saja udah nggak sehat. Hal seperti itu nggak boleh. Ini mesti dikembalikan. Jadi sistem meritokrasi tadi harus dikembalikan. Itulah sebabnya saya mendukung rekomendasi daripada FPI sebelum dibubarkan. Ya, kita perlu dorong ini. Ini hanya sebagai gagasan. Ini kita bicara gagasan untuk kita dialog nanti, ya. Kita ingin mendorong republik ini, saudara, menerapkan sistem meritokrasi tersebut. Kalau perlu di jabatan menterinya, saudara, semua jabatan karir. Nah, kenapa itu penting? Karena Nabi sendiri mengatakan dalam hadisnya, sebagaimana sama kita ketahui, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhir sa'ah. Jadi kalau suatu perkara diserahkan kepada bukan ahlinya,
ya tunggu saja kiamat, tunggu saja kehancuran. Nah, itu warning dari Nabi, warning luar biasa saudara, dan itu terjadi saat ini. Saudara, bagaimana perkaranya saat ini? Sudah bos Gojek bisa jadi menteri pendidikan, yang akhirnya pendidikannya dibisniskan, fakta kok. Saudara, bankir yang urusannya perbankan dijadikan sebagai menteri kesehatan, akhirnya kesehatan diperjualbelikan. Loh, memang nggak ada profesor doktor bidang medis yang cerdas, yang pintar, yang kredibel untuk menjabat menjadi menteri kesehatan? Banyak kok di negeri kita. Memang nggak ada profesor doktor ahli pendidikan, saudara, yang bisa mengurus itu kementerian pendidikan? Banyak kok. Indonesia ini gudang cendekiawan, gudang profesor, saudara. Nah, ini artinya apa? Menyerahkan suatu urusan kepada yang bukan ahlinya. Udah gitu di bagian job description-nya juga amburadul. Menteri Pertahanan yang urusannya pertahanan negara, saudara, disuruh nanam singkong. Ini apa perkaranya seperti ini, saudara? Ini artinya apa? Sudah amburadul sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Nah, maka itu sebelum saya akhiri, kenapa kami mendorong dan mendukung perlu dibentuk negara tanpa partai? Nah, pertanyaannya, satu, apa bisa negara didirikan tanpa partai? Jawabnya sangat bisa. Banyak negara-negara monarki di seluruh dunia nggak ada partainya, saudara, tapi hidup sebagai negara. Bahkan negara Cina cuma satu partai. Kalau satu partai kan sama juga nggak ada partai, saudara. Dia yang ngatur sendiri, monoparti. Negara Cina bisa hidup dengan satu partai saja. Nah, jadi artinya kebutuhan partai ini untuk saat ini kita sudah tidak relevan lagi kalau melihat akibat yang ditimbulkan dengan monoparti yang ada di kita punya negeri. Nah, saya hanya ingin mengatakan yang pertama, bahwa membangun negara tanpa partai bukan sesuatu yang mustahil. Nah, yang kedua, lalu kalau tidak ada partai, bagaimana pemilihan anggota DPR-nya? Jawabnya ada. DPD bisa tanpa partai. Kiai Asep pernah ikut kompetisi di DPD, sudah. DPD bisa dipilih langsung oleh rakyat tanpa partai. Nah, artinya kalau DPD bisa, DPR juga bisa dong. Dipilih tanpa partai. Kalau urusan pendukung, ormas-ormas banyak di Indonesia. Di Indonesia ini ada ribuan ormas, saudara. Mereka bisa menjadi pendukung, mereka bisa menjadi tim-tim untuk memenangkan calonnya. Enggak mesti partai kok. Jadi kalau DPD bisa berdiri tanpa partai, bisa dipilih secara independen tanpa partai, DPR juga harus bisa dipilih tanpa partai. Atau salah satu kita kalahkan, tidak perlu ada DPD, cukup DPR saja yang dipilih langsung oleh rakyat. Sehingga kalau DPR dipilih langsung oleh rakyat, setiap anggota DPR tadi, saudara, independen. Dia bisa objektif menilai, dia tidak ditekan oleh partainya, dia tidak ditekan oleh ketua umumnya. Dan di dalam pengambilan suara akan lebih fair, karena nggak ada yang tekan dia. Kalau sekarang, saudara, anggota DPR nggak berani untuk pemungutan suara, memilih suara di luar keinginan daripada ketua umumnya. Kalau itu dia lakukan, direkod, diberhentikan, saudara. Tapi kalau DPR-nya independen, dia langsung dipilih oleh rakyat, tidak ada partai yang mengatur dia, saudara, langsung rakyat yang mengawasi mereka, jauh DPR akan lebih sehat. Yang kedua, lalu bagaimana soal presidennya? Soal presiden pemilihan langsung sudah berjalan kok. Gubernur-gubernur calon independen ada, bupati-bupati calon independen ada. Kenapa kita tidak bisa buat presiden juga calon independen? Bisa. Jadi presidennya calon independen tanpa butuh partai, begitu juga anggota DPR-nya calon-calon independen tanpa butuh kepada partai. Sehingga saudara, nggak bisa tuh DPR hanya dikuasai satu orang, dua orang, satu kelompok, dua kelompok, nggak bisa, saudara. Sekian ratus anggota DPR semuanya independen, nggak bisa diatur oleh satu pihak. Nah, kalau itu bisa terjadi, oligarki nggak gampang beli anggota dewan kita, nggak gampang dia untuk ngatur-ngatur anggota dewan kita, saudara. Nah, tapi kalau sekarang oligarki cukup beli 10 ketua umum partai, dia bisa atur negeri ini, ya kawan. Nah, itu ini sebagai gagasan, ini sebagai gagasan. Jadi perlu didorong
bagaimana Indonesia ini ke depan bisa hidup bernegara tanpa partai, sehingga kementerian-kementerian saudara semuanya bisa berjalan sistem meritokrasi, sehingga nanti menteri-menterinya dipilih oleh presiden dari kementerian terkait yang memang ahli di bidangnya saudara, nggak ada titipan partai. Sehingga apa? Sehingga semua aparat sipil negara di tiap kementerian mereka bisa berkompetisi dengan prestasi, dengan karya. Mereka semua punya kesempatan yang sama. Mereka bisa menjadi sekjen, irjen, dirjen, bahkan mereka bisa menjadi menteri ya ikhwan. Tapi sekarang jangan mimpi jadi menteri kalau nggak punya koneksi partai ya ikhwan. Karena menterinya di jabatan politik, bahkan ke bawahnya sudah jadi jabatan politik. Nah ini fakta yang ada. Maka itu kenapa ini saya sampaikan, kita bukan hanya sekedar menyampaikan problem, tapi yuk mari kita cari solusi. Nah, saya melihat bahwa membangun negara tanpa partai itu merupakan salah satu solusi. Nah yang terakhir, kalau membangun negara tanpa partai ini masih belum mungkin dilakukan karena mungkin banyak kendala dalam sistem dan lain sebagainya, perlu regulasi, perubahan undang-undang dan seterusnya. Sekurangnya mulailah membangun negara cukup dengan 2 partai. Kenapa saya katakan hanya 2 partai? Kenapa tidak 3? Kenapa tidak 4? Saudara, dari mulai kita merdeka tahun 1945, perdebatan soal kebangsaan yang terjadi di negara ini di antara founding father kita cuma 2. Satu kelompok pengen menggunakan syariat Islam, saudara, sebagai dasar negara. Satu kelompok lagi pengen sekuler. Itu aja. Nggak ada yang lebih dari itu, saudara. Perhatikan aja pidatonya Mr. Supomo pada saat sidang BPUPKI. Diakui bahwa kita di BPUPKI ini ada 2 kelompok. Kelompok yang menginginkan negara Islam dan kelompok yang menginginkan negara sekuler. Itu keluar dari salah satu founding father. Dari dulu sampai detik ini perdebatannya hanya itu aja. Ada kelompok yang pengen tegak syariat Islam, ada kelompok yang nggak mau pakai syariat Islam. Itu aja, nggak ada yang lain sudah. Itu partai yang ada jumlahnya 30 atau 40, 50 partai, kalau semua digabung nggak keluar dari 2 kelompok tadi. Ada partai-partai yang mendukung syariat, ada partai-partai yang anti syariat. Nah maka itu yang ideal. Kalau memang belum bisa membangun negara tanpa partai, setidaknya bangunlah negara dengan 2 partai, duiparti, bukan multiparti, sehingga saudara, politisi-politisi atau partai-partai yang selama ini menyuarakan syariat Islam, berjuang untuk syariat Islam, kumpul rame-rame, masuk ke dalam satu partai, katakan Partai Nasionalis Islam, yang tujuannya untuk menerapkan syariat Islam sebagai hukum positif di Indonesia. Yang satu partai lagi, Partai Nasionalis Sekuler. Kenapa saya tambahkan nasionalis? Supaya masing-masing nggak merasa kebangsaan milik sendiri. Yang partai Islam pun nasionalis, yang sekuler pun nasionalis, nggak perlu kita perdebatkan lagi. Nah tinggal kita kompetisikan di masyarakat, mau pilih yang mana. Bikin yaitu pemilu yang jujur, yang adil, saudara. Kita lihat bangsa Indonesia mau pilih yang mana. Kalau memang mereka tertarik untuk menerapkan syariat Islam, ya pilih Partai Nasionalis Islam. Kalau mereka nggak mau pakai syariat Islam, ya pilih Partai Nasionalis Sekuler. Selesai, simple, dan ini lebih fair, saudara. Nah jadi kalau ini bisa dibuat, saudara, sehingga tokoh-tokoh Islam yang punya kapasitas untuk menjadi presiden, saudara, nggak usah bertikai satu sama lainnya, nggak usah masing-masing mendirikan partai, cukup mereka bertarung dalam konvensi calon presiden Partai Nasionalis Islam. Mau berapa ke calonnya, konvensi di dalam partai tersebut. Begitu juga tokoh-tokoh sekuler yang berambisi untuk menjadi presiden, saudara. Sama, silakan berkompetisi mengikuti konvensi calon presiden Partai Nasionalis Sekuler. Sehingga apa? Nanti yang muncul hanya 2 calon. Calon dari kelompok Islam, calon dari kelompok sekuler. Silakan dikompetisikan dalam pilpres. Yang mana yang umat mau pilih, saudara. Nah, ini kalau bisa terbentuk luar biasa. Bahkan katakan kalau salah satu calon menang, maka partai yang sebelahnya otomatis tidak ada jalan lain kecuali jadi oposisi. Karena berbeda ideologi, saudara. Oh kalau partai Islamnya yang menang, maka partai sekuler silakan jadi oposisi. Silakan terus kontrol segala aturan-aturan yang dibuat oleh kelompok Islam. Kalau memang aturan itu tidak baik, kritisi, protes, itu hak mereka, saudara.
Begitu juga sebaliknya. Kalau kelompok sekuler yang menang, silakan mereka memimpin. Kelompok Islam silakan jadi oposisi, kritisi semua kebijakan yang mereka yaitu keluarkan, yang mereka terbitkan. Mana yang bertentangan dengan syariat, mana yang merugikan negara, mana yang membahayakan umat, kritisi sehingga negara ini jadi sehat, demokrasinya seimbang. Hanya ada dua partai, satu sama lainnya saling mengontrol. Saudara, silakan. Jangan dikebiri. Kalaupun kelompok Islam berkuasa, kelompok sekuler jangan dikebiri, saudara. Fair saja. Kita adu gagasan, kita adu argumentasi, kita adu prestasi, kita adu karya, tunjukkan kepada umat, termasuk adu kejujuran dan keadilan. Jangan sampai nanti namanya partai Islam tapi justru korup, tidak adil, tidak amanat. Ini juga merusak, ya ikhwan. Akhirnya ujung-ujungnya bukan partai Islam, jadi partai jualan Islam. Nah, ini sekedar gagasan yang saya ingin sampaikan di sini, saudara. Tapi saya yakin kalau gagasan-gagasan ini memang ke depan bisa kita diskusikan lebih dalam lagi, bisa menjadi solusi. Ya, ayo sama-sama kita perjuangkan. Saya sengaja di mana-mana tempat saya hadir, saudara, gagasan ini saya sampaikan kepada para kiai, para ulama, para tokoh, para politisi, saudara, kawan-kawan saya yang ada di partai-partai. Banyak orang partai mendukung. Ada kawan-kawan saya di partai Islam, bagus Habib. Kalau itu terjadi, partai kami yang Islam akan melebur di Partai Nasionalis Islam. Jadi nggak perlu partai Islam banyak, saudara. Semua teriak Islam, semua teriak Islam. Akhirnya umat yang bingung, dia mau berjuang buat Islam yang mana? Nah, jadi ini sekedar gagasan. Jadi jangan terkejut, jangan kaget. Mungkin agak sedikit ekstrim, saudara. Saya mau sedikit cerita. Ada tamu, kawan-kawan dari salah satu partai ini yang lagi ribut. Saudara, ini partai, ada partai yang menafaskan Islam lagi ribut, datang ke rumah. Habib, tolong doain ya, kita mau melakukan reformasi nih, supaya partai kita nih diperbaiki, bla 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 bla. Saya ajak bercanda, gimana anda mau bantu? Nah, anda mau bubarin semua partai. Semua partai gitu mau bubarin. Bagaimana anda mau bantu? Ya tapi nggak apa-apa lah, ente berjuang reformasi itu partai, tapi janji kita bilang kalau ente nanti sudah berhasil mereformasi partai tersebut, kalau gagasan ini berhasil, gagasan ini bisa diterima secara nasional, ya partai ente mesti pertama untuk mendukung daripada gagasan tersebut. Jadi jangan sampai nanti ada partai Islam A, partai Islam B, partai Islam C, justru yang nggak mau bersatu di dalam satu partai, ya ikhwan. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi, saya bicara ini hanya sebatas dari kacamata demokrasi saja. Saya belum bicara dari kacamata Islam. Kalau dari kacamata Islam jadi panjang. Kita nih saudara mendukung khilafah, mendukung tatbikus syariah. Kita pengen Indonesia ini menjadi NKRI bersyariah. Saya tidak akan pernah khianati perjuangan tersebut, ya ikhwan. Tapi dalam konteks realita yang ada saat ini, bahwa sistem politik di negeri kita yang ada saat ini ya demokrasi, yang ada ya seperti ini. Maka yang kita tawarkan adalah solusi sesuai dengan alam demokrasi yang sedang berlaku di Indonesia. Tapi jangan langsung di sini nanti ada ngambil kesimpulan, wah Habib Rizik ini pendukung demokrasi. Enggak, saya pendukung syariat Islam, saya pendukung khilafah, saya pendukung tatbikus syariah, saudara. Adapun soal ada partai nggak ada partai, itu cuma kemasan, itu cuma kendaraan untuk mencapai tujuan, saudara. Jadi partai itu bukan tujuan. Ada partai, tidak ada partai, kita tetap wajib jadi hamba Allah yang harus beribadah kepada Allah. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Mohon maaf kalau penyampaiannya terlalu terburu-buru mungkin, tapi mudah-mudahan yaitu bisa dipahami dan bisa kita jadikan sebagai masukan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Kiai Asep. Silakan. Mohon izin berdiri, Bib. Alhamdulillah, luar biasa sekali paparan beliau membangun negara tanpa partai. Partai itu kalau dalam bahasa Arab sekarang ditranslate jadi hizib. Nah, ini ada Ketua Umum DPP Hizbut Tahrir, Partai Pembebasan. Yang mau dibebaskan apa? Nah, ini ada Dr. Rahmat Kurnia dari Bogor. Tadi rombongan dengan Kiai Subki dari Bogor hadir. Kemudian ada Profesor Sanusi Uwais. Nah, beliau salah seorang Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera. Nah, ini partai juga. Nah, di sebelah sana ada Kiai Haji Ahmad Rofi'i. Nah, Dr. Ahmad Rofi'i alumni Madinah. Beliau pengurus MPUI dengan narasi
mengelola negara tanpa partai politik tapi negara musyawarah. Nah, kami ingin mohon maaf para asatidzah, yang kita prioritaskan ini dulu untuk menanggapi paparan beliau. Kita ingin tahu bagaimana perspektif Dr. Ahmad Kurnia dari HTI yang tadi dipaparkan oleh beliau. Tapi karena ini supaya dialog 3 menit, maksimal 5 menit. Nanti Profesor Sanusi Wes dari Dewan Pakar PKS, nanti Kiai Ahmad Rafi'i dari MPUII, Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia. Kalau ada kesempatan lagi nanti kita buka lagi. Kepada Dr. Ahmad Kurnia, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz Rahmat boleh di sinilah biar tahu ta'arufnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diri Habibana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, apa yang disampaikan oleh Habibana ini luar biasa. Dan saya pikir ini adalah merupakan subject to discuss. Ini menarik untuk kita diskusikan terus. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya tidak ingin menanggapi terkait membangun negara tanpa partai. Tapi itu suatu gagasan yang saya pikir harus kita diskusikan karena sangat-sangat menarik. Saya hanya ingin melihat bahwa sekarang ini Indonesia hanya dikuasai oleh 21 orang. Catatan saya itu adalah 10 ketua umum partai, 9 orang oligarki, 1 ketua MK, dan 1 presiden. Hanya 21 orang itu saja yang berkuasa, al-mukarramun semuanya. Nah, tetapi kita seakan-akan kok tidak berdaya. Oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Habibana ini Masya Allah, tabarakallah, ini saya pikir luar biasa. Kemudian yang kedua, satu hal yang saya lihat sekarang yang sedang kita hadapi adalah kekuasaan sekarang ini sedang menuju ke kekuasaan populis otoriter. Al-mukarramun semuanya, sekarang ini sedang ada beberapa revisi undang-undang. Yang pertama adalah revisi undang-undang Kementerian Negara. Di situ jumlah kementerian yang sekarang 34 untuk presiden yang baru itu boleh berapa saja. Artinya apa? Artinya membuka peluang tadi ya, yang tidak meritokrasi itu terus terjadi, sehingga parpol itu akan semakin full control dikuasai. Kemudian ada revisi undang-undang Polri. Usia pensiun menjadi 60 sampai 65 tahun, bahkan Kapolri itu usianya terserah presiden. Kemudian bisa menempati jabatan sipil. Juga revisi undang-undang TNI. Ya, bisa menempati jabatan sipil. Jadi kalau dulu ada duifungsi ABRI, nanti akan ada duifungsi TNI atau mungkin multifungsi. Pada sisi lain ada RUU sekarang penyiaran. Jadi yang namanya laporan investigasi itu nanti tidak boleh lagi. Jadi kalau ada orang yang ngotak-ngatik misalnya langsung investigasi IKN lalu dibongkar-bongkar, itu kena undang-undang ini kalau disahkan. Kemudian kita juga tahu kalau ormas nanti ya terbelah ya, dan ada izin usaha pertambangan untuk ormas. Nah, sementara ketika rakyat itu akan melawan, kita tahu 69% itu adalah menengah ke bawah, itu sudah disiapkan BLT, bansos dan segala macam. Jadi pada satu sisi rezim itu akan semakin mencengkram, otoriter. Pada sisi lain program-program bagi mayoritas masyarakat yang realitas memang menengah ke bawah itu adalah sangat populis. Jadi kekuasaan yang sekarang sedang berjalan itu adalah menuju ke populis otoriter. Arahnya kemana? Mengabdi kepada oligarki,
kapitalisme. Jadi situasi kita ini adalah situasi yang sangat-sangat luar biasa yang akan kita hadapi, al-mukarramun semuanya. Oleh karena itu saya tertarik untuk mendiskusikan gagasan Habibana nanti. Jazakumullahu khairan, mudah-mudahan Allah memberikan barokah pada kita. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tidak dulu ditanggapi Habibana. Ya. Alhamdulillah ini kepada Dr. Rahmat Kurnia. Yang kedua mohon berkenan Profesor Sanusi Uwais ke depan. Beliau guru besar di Unisba. Nah, sekarang kemarin diangkat jadi Dewan Pakar PKS. Di sini Profesor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bib, dulu tahun 2017 kita pernah bertemu di Madinah. Ya, dan kebetulan waktu itu dengan beberapa kawan dari Jenderal. Sekarang ada Pak Dedi S. Budiman. Kalau bisa nanti diberi kesempatan. Ya nanti insyaallah. Apa yang menjadi gagasan Habib ini menurut saya cocok banget dengan Pancasila. Pancasila itu yang keempatnya itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Cuma permusyawaratan perwakilan itu kan diterjemahkannya yang tadi langsung melalui partai yang sekarang ada. Kemudian yang jadi gagasan Habib itu langsung perwakilan permusyawaratan perwakilannya itu dipilih langsung oleh rakyat, si anggota-anggota DPR itu. Jadi saya melihat bahwa gagasan Habib ini masih dalam koridor Pancasila yang kita untuk bangsa Indonesia sebut saja semacam kesepakatan bersama yang selama ini memang pantas diikuti. Lebih dekat. Itu yang pertama. Yang keduanya yang terkait dengan gagasan ke non partai itu sebetulnya perlu dikoreksi juga apakah non ormas atau non apa gitu istilahnya. Sebab kementerian itu bukan saja dikuasai oleh partai dari menteri sampai tukang sasar, tapi ormas dari menteri sampai tukang sasar. Jadi ini masalah juga tuh. Bagaimana kementerian itu dari atas sampai bawah ormas lain ormas. Lebih canrut, lebih lanjut pikiran apa yang pantas kita kembangkan tentang itu. Yang ketiganya, ini pertanyaan, Bib, tolong dijawab kalau bisa. Ini kan katanya Indonesia itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur yang kita ingin wujudkan. Sekarang ini Indonesia bukan baldah yang thayyibah dan bukan rabbun ghafur. Gambaran real ya. Mengapa tidak baldah thayyibah? Sebab memang realitas kemaksiatan di mana-mana, dari masalah ekonomi, budaya, politik, ideologi, pertahanan, keamanan, itu saya kira tidak thayyib itu. Semuanya ghair thayyib. Begitu juga bahasa rabbun ghafur. Saya kira kelakuan-kelakuan yang tadi diungkapkan oleh Habib dari menteri sampai tukang sasapu itu, saya kira kemaksiatan itu sudah merajalela di mana-mana. Sebetulnya Bung Hatta tahun 57 ya sudah menyatakan bahwa di Indonesia itu korupsi sudah jadi budaya, dan sekarang barangkali sudah bukan jadi budaya lagi tapi jadi mendarah daging di setiap eselon apapun yang ada di Indonesia. Kira-kira gagasan apa yang bisa kita kembangkan terkait dengan itu? Orang boleh mengeluh sih sekarang bahwa apa sih yang dimiliki oleh umat Islam? Sepertinya umat Islam itu tentara tidak punya, duit tidak punya, senjata tidak punya, ekonomi juga repot dan macam-macam. Tapi kalau berbicara masalah kelemahan, apa sih kekuatan umat kita pada tahun 45 dibandingkan penjajah? Apa sih kekuatan umat ini pada tahun 65-66 dibandingkan dengan Pak Bung Karno yang segalanya di tangannya sendiri? Apa sih kekuatan kita itu pada saat tahun 98 ya? Pak Harto dengan segala macam kekuatannya itu ada di sini. Dan apa pula sih kekuatan kita dibanding dengan Pak Jokowi yang semuanya ada di tangan beliau. Tapi entoh perubahan bisa terjadi. Tahun 65-66 perubahan terjadi, 98 perubahan terjadi.
Why not? Dalam keadaan sekarang pun, dalam orang menganggap bahwa umat Islam suka dicibir, tidak punya apa-apa gitu. Semuanya juga tidak punya apa-apa. Tahun 45, tahun 28, tahun 08 dan seterusnya itu. Tapi entah perubahan bisa juga dilakukan. Saya berharap barangkali Habib bisa memberikan saran atau gagasan yang terbaik. Kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan untuk mengadakan perubahan ini dalam keadaan orang-orang sudah suasananya baldah tidak thayyibah, kemudian ampunan Allah juga sepertinya akan susah didapat. Tapi saya kira perubahan harus terjadi. Sebab kalau kita mengandalkan kepada keluhan, kelemahan saja, saya kira perubahan tidak akan terjadi. Semuanya harus berubah, harus terjadi perubahan itu dalam keadaan apapun. Kalau dalam bahasa di PKS itu, ya kalau tidak bisa apa-apa, nekat sajalah gitu. Semuanya juga benarnya nekat. Sedikit koreksi bahwa saya bukan dewan pakar, tapi dewan penasihat saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, koreksi bukan sebagai dewan pakar tapi dewan penasihat di PKS. Sekarang yang ketiga, kami harap kepada dipersilakan Dr. Ahmad Rafi LC. Beliau dari Kerawang. Alhamdulillah, pimpinan Pondok Pesantren Al-Ihtisam dan salah seorang kakak 9 di Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia. Di sebelah sini, Kiai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sedikit mengingatkan Bib, dulu sebetulnya pada zaman masih hidup Abu Jibril rahimahullah, biasa juga di majelis di Petamburan waktu negara besarnya ya. Hadirin hadirat al-mukarramun yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, menanggapi sekaligus juga mungkin menjadi PR dan pertanyaan adalah, menurut saya begini, ada sesuatu yang harus sekarang kita pikirkan. Karena kalau awal Oktober nanti DPR terpilih, dilantik, itu berarti kan akan berfungsi, mereka akan bekerja. Nah, oleh karena itu maka menurut saya adalah, saya mengawali dari hadis Rasul. Kata beliau alaihi salatu wassalam, riwayat Imam Muslim, kata beliau alaihi salatu wassalam, walau taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum. Kalau kalian tinggalkan sunnah nabi kalian, kalian akan sesat. Nah, kalimat sesat ini tidak disukai, tetapi itulah Rasul bersabda. Berarti kita semua menjadi PR, terutama bahwa kita adalah orang yang pertama kali akan dipanggil oleh Allah, dimintai hujahnya kenapa kita tidak melakukan perubahan terhadap umat ini. Oleh karena itu yang pertama adalah PR-nya, saya singkat dengan satu kata Bib, yaitu takhfif, meringankan. Karena mulai Oktober mereka akan bekerja, sementara bekerjanya kan dengan undang-undang yang ada nih. Jangan-jangan tadi undang-undang yang sudah disebutkan oleh Ustaz Rahmat bisa jadi akan bergulir tuh. Kalau itu bergulir terus, kita seolah-olah tidak bermain. Karena itu saya punya ide, bagaimana caranya agar semua ataupun para tokoh, para ulama, terutama yang kompeten seluruh Indonesia, bersatu bersepakat untuk sounding kepada DPR baru untuk memberikan masukan-masukan mana yang seharusnya dilakukan dan mana yang seharusnya tidak dilakukan untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Karena mereka akan berjalan kan ini sekarang. Jadi kalau mereka adalah tidak mempunyai masukan bahwa kami umat Islam mempunyai kegelisahan bahwa seharusnya Indonesia ini adalah harus begini dan begitu, dan konstitusinya ada, dan itu adalah harus diupayakan. Karena itu wahai anggota DPR, dengarkanlah aspirasi rakyat, dan ini adalah perwakilan kita Indonesia. Jadi para ulama, para tokoh, orang kompeten kumpul,
datang ke DPR resmi, kami ingin memberikan dengar pendapat. Dan kami punya gagasan bahwa Indonesia ke depan selama Anda bekerja sebagai DPR hendaknya begini dan begitu. Nah, itu adalah yang pertama, takhfif. Yang kedua adalah, kalau menurut saya singkat juga, yaitu satu huruf, namanya islah. Islah itu apa? Islah itu adalah perbaikan. Kalau menurut saya adalah bahwa seharusnya, kalau tadi yang Habib sampaikan gagasan itu adalah tanpa partai atau dui partai, mungkin bisa jadi itu bisa tercapai 2029 atau mungkin setelahnya. Tetapi kalau menurut saya adalah islah itu harus dimulai dari edukasi. Bila perlu dari sekarang umat Islam Indonesia dan semua kita terutama adalah para tokoh dan para ulama, dan karena saya praktisi pendidikan, menurut saya adalah kita harus serius tanamkan kepada umat Islam tentang tarbiyatun siyasiyatun islamiyah, pendidikan perpolitikan Islam. Landasannya apa? Adalah seperti yang Rasul SAW sabdakan di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Kata beliau SAW, permasalahan bangsa ini antara lain terporos pada 5. Kata beliau, lam tadhharil fahishatu fi qaumin qat illa dhahara fihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladzina madaw. Jadi problematika budaya di mana perzinahan dan krisis malu terjadi pembiaran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah walam yang kusul mikyala wal mizana illa ukhidhu bis sanin wa syiddatil mu'nah wa jawri sultani alaihim. Yang kedua adalah ekonomi, dilakukan dengan curang, dan itu adalah kedua. Yang ketiga adalah walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatr walaulal bahaim lam yumtaru. Ini adalah aghnia, tetapi ini adalah pengelolaan ekonomi yang salah. Ketika para aghnia tidak dideteksi tentang harta yang dizakati, sehingga negara menjadi menanggung korbannya. Keempat, walam yang kudu ahdallahi wa ahda rasulihi illa ukhidhu bis sanin wa syiddatil mu'nati wa jawri sultani alaihim. Sekarang kenapa terjadi eksplorasi, bahkan nyaris perampasan? Apa yang ada di tangan kita diambil oleh pihak luar dan asing, karena ternyata umat Islamnya jangan-jangan lupa terhadap kesepakatan mereka dengan Allah dan Rasulullah. Dan kelima, nah ini penting yang kita bicarakan, yaitu wa ma lam yahkum a'immatuhum bima anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Kalau seandainya para pemimpin mereka tidak berhukum dengan hukum Allah, maka negaranya selalu akan berada dalam keadaan kacau. Nah, ini PR kita. Karena itu menurut saya sampai dengan 2029 islah gerakannya mulai. Semua majelis taklim, pendidikan, sekolah, pesantren kita tekankan bahwa kalian besok jangan memilih manusia yang tidak berpihak kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena kalau mereka memilih lagi, ya begini lagi. Tapi kalau mereka ditawarin, mereka tahu bahwa tidak bisa, tidak boleh memilih orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah dan hukum Rasulullah. Mereka akan takut. Dan karena itu hanya pilih siapa mereka yang akan mewakili kita. Besok hari kiamat kita akan tuntut, ya fulan, aku pilih kamu karena aku berharap kamu terapkan syariat Islam. Ketika tidak, maka ya Allah, tuntut mereka. Nah begitu. Jadi menurut saya adalah pendidikan politik, sehingga 2029 umat Islam seluruhnya yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah hanya memilih orang Islam yang membela dan memperjuangkan syariat Islam. Demikian Bib. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Habibana apa ditambah langsung ditanggapi dulu?
kayaknya. Sudah 3 masih ada. Pak Jenderal Dedi, ya. Nanti ada juga ini dari Serang, tamu dari Banten boleh, Ki Hafidin. Kepada Bapak Jenderal Dedi Budiman, waktu dan tempat dipersilakan. Mohon berkenan ke depan. Ya. Nuhun Pak Jenderal, mangga. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Setia Budiman, dulu pernah jadi tentara. Jabatan sekarang saya ketua APP TNI dalam rangka menggalang kekuatan untuk melawan neokomunisme. Alhamdulillah sudah terbentuk di Banten, di Jawa Tengah, di Jawa Barat, kekuatan untuk digerakkan sudah siap melawan neokomunisme. Saya juga sudah pernah datang ke rumah Habib. Kebetulan waktu itu Habib sedang kesehatannya terganggu, sehingga saya kembali lagi. Yang ingin saya sampaikan, yang disampaikan permasalahan bangsa, masalah akhlak, masalah demokrasi, sebetulnya banyak masalah lain yang merupakan ancaman nirmiliter yang berimplikasi kepada tugas pokok TNI dalam rangka menyelamatkan NKRI, termasuk ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Ini banyak sekali sekarang. Kesimpulannya negara sedang tidak baik-baik saja. Saya sepakat dengan ide Pak Habib Rizik Syihab gitu. Salah satunya perlu cukup 2 partai. Saya setuju bubarkan partai politik. Saya setuju juga tuh. Saya setuju juga. Dan saya sudah pernah ikut kemana-mana kaitannya dengan silaturahmi seperti ini. Silaturahmi kembali ke Undang-Undang Dasar 45, saya beberapa kali juga ikut. Saya juga pernah menyelenggarakan diskusi panel, beberapa kali ikut. Ternyata itu tidak didengar oleh penguasa, ya, tidak didengar oleh penguasa itu. Betul, karena mereka sedang menikmati undang-undang palsu itu, sedang menikmati undang-undang palsu itu. Saya mengikuti Habib dulu, kalau tidak salah, beliau ini tujuannya adalah untuk menegakkan Pancasila. Yang kedua, untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 45 yang asli, yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 45. Saran kami, kalau kita tidak punya kekuatan, nggak didengar sama mereka itu, nggak didengar. Jadi kita perlu kekuatan dulu, ya, untuk menyelesaikan permasalahan bangsa. Yang saya baca di Al-Quran itu perlu kekuatan. Mari kekuatan itu kita wujudkan. Saya sepakat dengan Bapak Habib. Saya dengar kemarin hari Jumat di Purwakarta dan lain sebagainya. Tolong itu dilanjutkan. Silaturahmi ke daerah itu untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Selanjutnya terbentuklah kekuatan. Dan alhamdulillah di sini juga kita di Jawa Barat sudah membentuk Gaum. Ada Pak tokoh kita, Gaum, di dalamnya ada 40 ormas kekuatan udah. Apalagi sekarang udah dibentuk aku Tuhan, diriku tiada. Kami laporkan ke Pak Habib. Saya dulu dinas saya di Jawa Timur, Pak. Saya hobi datang ke kiai-kiai. Ketemu kiai itu kiai tasawuf lagi, kiai tasawuf lagi, kiai tasawuf lagi. Alhamdulillah pindah ke Jawa Barat,
ketemu itu kiai politik lagi. Alhamdulillah, berarti peduli. Kiai-kiai di Jawa Barat betul-betul peduli tentang politik, ekonomi, sosial, budaya. Saya terima kasih, merasa dibantu sekali itu. Jadi saran Pak Habib, lanjutkan Pak silaturahmi, karena kita perlu pemimpin untuk menyatukan bangsa ini. Saya doakan Pak Habib tetap sehat, selamat, kuat, dan sukses. Mungkin berikutnya tema ini perlu kita sempurnakan, mewujudkan NKRI gitulah, yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sehingga bisa diterima oleh yang umum-umum. Kalau seperti bahasa ini kan, wah, orang Islam lagi yang kan repot. Tapi kalau mewujudkan NKRI gitu, yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan itu ada cantolannya gitu, kita bisa pede gitu kan, bisa lebih pede lagi, bisa diterima oleh mereka yang terpapar neokomunisme begitu kan, gitu. Saya pikir itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Ini yang terakhir nih, ada Kiai Hafidin terakhir. Ini aktivis Bandung tapi sekarang tinggal di Serang. Beliaulah yang paling sukses pengkaderannya. Putranya 23. Sini Kiai Hafidin. Istrinya 4. Silakan. Salaman dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Hafidin dari Banten. Anak saya 26 Pak, bukan 23 ya, 26. Revisi. Saya bawa salah satu istri di sini, istri kedua, anaknya 7, saya tinggal. Dan alhamdulillah dirawat oleh istri-istri yang lain di rumah. Para ulama, para kiai, dan yang saya muliakan Habibana Rizik Syihab, semoga Allah memberikan karunia yang berlimpah kepada beliau, karena saya terus terang aja sangat bangga dengan kemudian mengenal nama beliau saja sudah bangga saya. Apalagi kalau tadi sudah salaman, Masya Allah, luar biasa. Bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah, saya pernah baca dikit-dikit ilmu tentang keislaman, terutama dari Imam Ghazali, yang menyebutkan bahwa kerusakan ini menurut saya tertumpu pada ulama. Jadi kalau ulamanya rusak, maka kemudian ke atasnya juga rusak. Maka saya ingin dengan kekuatan 212 yang dulu luar biasa itu, Habibana juga diberi kesehatan luar biasa untuk terus tur ke seluruh Indonesia kalau perlu. Dengan, kalau saya lihat, dengan dialog keumatan dengan 100 ulama ini, besok-besok secara nasional bisa 1 juta ulama ketemu di mana, di Senayan, untuk bagaimana membangun kepemimpinan ulama. Saya baca buku tentang kepemimpinan tanpa jabatan, dan itu tepat sekali kalau kemudian ulama yang memegang. Kebutuhan kita hari ini adalah kepemimpinan ulama. Bagaimana kalau kemudian 12 juta di masa lalu itu bisa bertemu, tidak hanya sekedar ngurusin Ahok gitu, tapi juga untuk ngurusin bangsa yang lebih besar gitu. Dan alhamdulillah saya sangat berterima kasih, saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala punya teman kiai muda gitu. Kalau menurut saya sih namanya bukan UAS ya. Kiai Asep Sepudin sampai gitu, khas gitu. Karena apa? Memang beliau begitu. Dan ini luar biasa. Dan saya berharap ini ditularkan ke seluruh provinsi di Indonesia. Dalam rangka apa? Satu tujuan, menggalang kekuatan ulama agar ulama memiliki kepemimpinan ulama dalam pengertian yang serius dan sesungguhnya, dan bergerak di dunia politik yang bagus, yang betul kata tanpa partai tadi. Tapi ulama didengar di mana-mana. Gimana caranya seperti itu? Dan saya yakin Habibana punya cara yang paling elegan untuk urusan ini, karena kita sudah melihat bukti bahwasanya beliau bisa
memimpin Habib dan juga memimpin para ulama di seluruh Indonesia. Terima kasih, itu aja barangkali. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hatur nuhun. Terima kasih atas koreksinya. Putranya 26, bukan 23. Alhamdulillah. Alhamdulillah telah kita dengarkan paparan dari para ulama dan tokoh. Sekarang kita simak bagaimana tanggapan atau penjelasan lebih lanjut dari Habibana Rizik bin Husain Shihab. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih, jazakumullahu khairal jazaa. Luar biasa tadi berbagai masukan, usul, saran yang disampaikan oleh para tokoh kita ya ikhwan. Saya lihat kebanyakan yang disampaikan gagasan-gagasan bagus ya ikhwan. Pertama tadi yang disampaikan oleh Dr. Rahmat Kurnia ya ikhwan, ada hal yang sangat penting sekali untuk kita garis bawahi. Ya memang undang-undang segala macam regulasi perubahan peraturan yang disampaikan Dr. Rahmat ini kalau kita biarkan akan sangat berbahaya. Bahkan Omnibus Law itu sendiri sebetulnya sudah merupakan problem besar buat kita di semua bidang, termasuk di bidang kesehatan umpamanya. Saya kasih contoh di bidang kesehatan. Dulu kita punya lembaga penelitian di bidang kesehatan ya kawan, itu kalau nggak salah di Bandung itu X-Men atau apa itu namanya ya kawan. Itu di dalam meneliti saudara, mereka betul-betul asli produk dalam negeri. Nah sekarang ini ada pasal yang sangat berbahaya dalam Omnibus Law tentang kesehatan, bahwa Indonesia bekerja sama dengan luar negeri, dan luar negeri ini saudara boleh membuka laboratorium untuk DNA atau genom ya kawan, disebutnya genom, membuka laboratorium di Indonesia dengan mengambil sampel darah sebanyak-banyaknya dari bangsa Indonesia dan boleh dibawa ke luar negeri. Sepintas lalu ini biasa, sepintas lalu ini biasa, tapi ini sangat berbahaya karena DNA itu, atau yang lebih fokus lagi disebut genom ya kawan, bagian daripada DNA itu memang secara medis sangat penting untuk mengetahui positif negatifnya yang berkaitan dengan medis suatu bangsa. Jadi dengan menyelidiki genom tadi kita bisa tahu ini bangsa Indonesia ini sebetulnya secara keseluruhan ini bagusnya diberikan zat apa saja, mineral yang model bagaimana agar mereka ini sehat. Tapi pada saat yang sama juga bisa dilihat negatifnya. Oh bangsa Indonesia dengan kondisi cuaca seperti ini, darah seperti ini, genom seperti ini, dia tidak boleh kena zat ini, tidak boleh kena zat itu, karena kalau kena zat itu akan lumpuh, akan mudah stroke dan lain sebagainya. Ini dari dulu sudah diselidiki di Indonesia. Cuman yang jadi persoalan sekarang Omnibus Law kesehatan yang baru ini memberi izin kepada negara asing, khususnya negara Cina, untuk membuka laboratoriumnya di Indonesia dan mengumpulkan sampel sebanyak-banyaknya dari warga Indonesia untuk dibawa ke negeri mereka. Di mana bahayanya? Bahayanya kita kerjasama dengan Cina, dia uraikan itu genom, saudara, untuk kita semua. Katakan dia berhasil mengungkap 30 item, yang disampaikan kepada kita hanya 10 item nanti. Ini loh bangsa Indonesia yang bagus diberikan zat ini saja, diberikan mineral ini, tapi yang ini nggak boleh. Tapi ada hal-hal yang akan mereka sembunyikan, dan itu bisa dijadikan sebagai senjata biologi. Artinya kalau ingin menghancurkan bangsa Indonesia, dia tidak akan mampu terhadap zat A, B, C, D. Itu dimasukkan dalam makanan-makanan yang akan mereka ekspor ke Indonesia. Mereka bisa masukkan lewat krim, lewat sabun, lewat odol, lewat makanan, lewat minuman, apa saja yang kemudian kita minum dalam tenggang waktu sekian waktu, Indonesia akan bisa diserang lumpuh mendadak, bisa diserang stroke mendadak, dan ini berbahaya bagi ketahanan nasional. Nah, yang anehnya kita sudah protes berkali-kali, tetap aja saudara Omnibus Law di bidang medis itu sendiri masih dipertahankan sampai sekarang. Itu baru satu contoh aja. Jadi betul yang tadi disampaikan oleh Dr. Kurnia, beliau sebutkan itu satu persatu ya kawan. Soal nanti TNI Polri bukan lagi dui fungsi, akan multifungsi.
Nah, mereka bisa masuk kemana-mana dan ini sangat berbahaya untuk dibiarkan. Maka itu tadi saya katakan, ya apa yang disampaikan Dr. Kurnia dan beberapa kawan tadi, ini merupakan program jangka pendek kita yang harus kita hadapi. Ini nggak boleh ditunda. Betul yang dari MPUII tadi, saudara. Ini ada hal-hal yang nggak boleh kita tunda. Adapun gagasan yang tadi saya sampaikan, ini gagasan jangka panjang. Nah, nggak mesti sekarang, saudara. Dia perlu waktu. Mungkin 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, saudara. Karena ini kan juga perlu sosialisasi, saudara. Perlu pengajaran dulu, pendidikan dulu. Tapi apa yang disampaikan oleh Dr. Kurnia tadi, itu memang sesuatu yang mustajal, harus diselesaikan dari sekarang. Karena itu saya sepakat yang disampaikan oleh Dr. Rahmat tadi dari MPUII, sebelum atau setelah nanti DPR baru ini dilantik, kita memberikan masukan bahwa umat Islam tuh ingin begini, hati-hati jangan sampai ini dan itu dan seterusnya. Saya sepakat. Nah, saya usul di forum ini, alangkah bagusnya kalau MPUII bisa memprakarsai sebelum awal Oktober, sebelum pelantikan, bisa dibuat apakah itu namanya musyawarah nasional, diundang tokoh-tokoh dari berbagai macam organisasi tingkat nasional, kita duduk bareng, kita rumuskan. Nah, sekaligus nanti di situ kita bentuk delegasi, siapa yang akan menghadap DPR untuk menyampaikan itu. Nah, cuman kenapa ini perlu musyawarah? Karena kalau kita ngadep ke DPR, mereka nggak bisa mendengarkan gagasan kita 1 jam, 2 jam, 5 jam, nggak bisa. Mereka akan berikan waktu kita 5 menit, 7 menit. Mana bisa kita jelaskan dalam waktu yang sedemikian rupa. Itu kita tuangkan. Nah, hasil musyawarah itu kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Terserah mau berapa halaman, kita perbanyak sesuai dengan jumlah anggota DPR nanti kita bawa. Kita jelaskan rangkumannya, ringkasannya, saudara. Di situ kita serahkan kepada pimpinan DPR untuk bisa disampaikan kepada seluruh ketua DPR. Ini sekedar usul. Nah, insya Allah kalau usul ini diterima, saya juga akan melihat, saya akan usahakan supaya saya juga bisa hadir bersama-sama dengan tokoh-tokoh yang lain. Nah, itu saja. Jadi sekali lagi apa yang disampaikan Dr. Rahmat ini memang jangka pendek. Ini program yang harus disegerakan. Sedangkan apa yang saya sampaikan tadi, ini gagasan bukan gagasan jangka pendek ya, Wan. Ini perlu diskusi panjang, ini perlu perdebatan, ini perlu seminar-seminar dulu, ini perlu sosialisasi. Tapi saya yakin kalau kita bersatu, saling sosialisasi, saling diskusi, saling memberikan usul, saran dan kritik, insya Allah gagasan ini jadi matang. Ini kan gagasannya masih mentah. Nah, seperti yang disampaikan tadi oleh Prof. Uwais yang dari PKS ya, Wan. Betul yang beliau sampaikan tadi. Saat ini saudara yang menguasai kementerian bukan hanya partai, ormas pun ikut-ikutan menguasai saudara daripada kementerian yang ada. Tapi nggak boleh lupa, ormas itu masuk kementerian semua pintunya partai juga ya. Nah, sehingga saya sepakat dengan Prof. Uwais tadi bahwa kalau gagasan ini mau dikembangkan, kita harus betul-betul menerapkan sistem meritokrasi di dalam kementerian. Bukan hanya partai yang harus ditutup, ormas juga jangan arogan untuk menguasai daripada kementerian-kementerian yang ada. Kita betul-betul pengen kementerian itu independen, kemudian betul-betul profesional, bekerja sesuai aturan, saudara. Tidak diperuntukkan bagi satu kelompok atau satu golongan, apakah itu orskospol, apakah itu ormas, apakah itu LSM dan lain sebagainya. Jadi di situ tentunya kita perlu punya formulanya bagaimana. Nah, jangan hanya menghambat partai, tapi akhirnya ormas yang lebih arogan nanti menggantikan partai. Nah, ya rusak juga kita punya negeri. Terima kasih, itu kritik luar biasa, usul saran yang sangat bagus ya, Pak. Nah, kemudian ada yang tidak kalah menarik, saudara. Tadi Prof. Uwais yang dari PKS ini menyadarkan kita semua. Beliau katakan, dulu apa sih kekuatan umat Islam melawan penjajah Belanda, melawan penjajah Jepang, melawan otoriternya pemerintahan Bung Karno di tahun 60-an ketika banyak dikuasai, dipengaruhi oleh PKI. Saudara, bahkan Pak Harto pun yang 32 tahun berkuasa pada akhirnya tumbang juga. Artinya ini kan semua kekuatan rakyat, ini kan semua kekuatan umat. Nah, sebetulnya apa sih rahasia itu semua? Dengan apa yang beliau sampaikan ini, saudara, saya jadi teringat
apa yang barusan disinggung sedikit oleh Kiai Hafidin. Beliau cerita tadi soal Ahok sedikit disinggung ya ikhwan. Peristiwa Ahok ini sebetulnya menjadi pelajaran buat kita semua, saudara. Apa sih sebetulnya kekuatan umat Islam di Jakarta bisa mengalahkan Ahok? Nggak punya kok mereka kekuatan. Ahok di tahun 2017 itu maju sebagai calon gubernur, satu, didukung oleh presiden, didukung oleh Kapolri, didukung oleh Panglima TNI, didukung oleh semua menteri, dan ASN di wilayah Jakarta diwajibkan untuk pilih Ahok dan menangkan Ahok. Didukung oleh semua konglomerat, didukung oleh semua pengamat, didukung oleh berbagai macam, yaitu polling-polling jajak pendapat, saudara. Jadi kalau kita bicara ilmu politik di atas kertas, saudara, Ahok gak bakal kalah. Itu kalau kita bicara ilmu politik, kalkulasi politik, saat itu para ahli mengatakan Ahok gak bakal kalah. Bahkan mereka yakin 1000% Ahok bakal menang. Jadi saya melihat, saudara, peristiwa Ahok ini menarik. Lalu kenapa kok akhirnya Ahok lengser dan longsor? Nah, jangan lupa, tanpa aksi 411, tanpa aksi 411 yang didukung oleh ulama-ulama dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Sumatera, tanpa aksi 411, saudara, Ahok tidak akan pernah dinyatakan tidak akan diizinkan oleh presiden untuk diperiksa. Sebelum 411 berkali-kali saya berhadapan dengan Kapolri, saya minta, Pak ini periksa, Pak ini periksa. Jawaban Kapolri saat itu nggak bisa, belum ada izin dari presiden. Saya nggak berani. Artinya di sini, saudara, keceplosan itu Kapolri bicara, ini memang semua diatur oleh presiden. Nah, kemudian begitu terjadi aksi 411, sempat ada insiden depan istana saat itu, yang akhirnya umat kita bawa ke DPR sampai subuh. Di malam itu, setelah Jokowi melarikan diri dari istana, jam 12 malam lewat kembali ke istana, dia ketakutan dan langsung diumumkan bahwa Ahok harus diperiksa. 3 hari setelah itu saya dipanggil oleh Kapolri. Kapolri langsung mengatakan, Habib, saya sudah dapat izin untuk periksa Ahok. Nah, artinya di sini apa, saudara? Jangan pandang remeh itu aksi 411. Dengan berkah aksi 411, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berkat aksi 411, Ahok diperiksa. Artinya telur udah pecah tuh ya, kawan. Tadinya nggak mau mereka periksa. Nah, kemudian dengan aksi 212, apa yang kita petik, saudara? Lewat aksi 212, akhirnya Kapolri menyatakan Ahok sebagai tersangka. Karena saat itu dahsyat, ulama-ulama dari Jawa Barat, ya kawan, dari Bandung, apalagi Ciamis, kiai-kiai dan santri 10.000 orang jalan kaki ke Jakarta, nggak dibayar, nggak dimodali, saudara. Mereka dibatalkan, mereka punya sewa bisnya oleh aparat. Aparat ancam itu pemilik bis ya kawan, tapi tetap dengan semangat persaudaraan, semangat persatuan, semangat kebersamaan mereka turun. Padahal ini pilkada Jakarta, bukan pilkada Ciamis. Kenapa mereka mau turun? Kepedulian, kebersamaan ya kawan. Nah, saya jadi ingat, saudara, satu hadis yang sangat populer di antara kita, walaupun nilainya diperdebatkan oleh ulama, yaitu di mana Nabi menyatakan, alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Wajib atas kamu sekalian berjamaah. Artinya wajib kamu ini berjuang bersatu, bersama, gotong royong, jangan sendiri-sendiri. Kenapa? Fa inna yadallahi ma'al jamaah. Karena sesungguhnya pertolongan Allah itu ada pada kebersamaan. Jadi saya yakin betul kenapa Ahok bisa lengser dan longsor, itu karena pertolongan Allah untuk umat Islam di Jakarta. Pertanyaannya, kenapa Allah mau tolong mereka? Karena mereka bersatu, karena mereka bersama. Nah, itu jawaban yang ditanyakan oleh Profesor Uwais tadi. Kenapa dulu bangsa kita dengan bambu runcing kok bisa untuk mengusir penjajah Belanda? Karena mereka bersatu, karena mereka bersama. Allah berkahi, saudara. Begitu juga perjuangan kita, saudara, umat Islam, itu pada saat menjatuhkan, menumbangkan orde lama, begitu juga menumbangkan orde baru, karena umat bersatu. Karena bersatu, saudara, akhirnya tumbang. Dan saya yakin hari ini, saudara, kalau kita semua sepakat bersatu, saudara, se-Indonesia nggak perlu nunggu 2-3 bulan, minggu besok bisa kita turun, ini rezim bisa kita seret ke jalan, saudara. Ini persoalannya, ini sedang terjadi, saudara.
ada polarisasi di antara kita sendiri. Kalau kemarin polarisasinya antara kelompok Islam dengan selain Islam, sekarang di antara kelompok Islam sendiri sedang terjadi polarisasi. Nah maka itu saya bulan kemarin itu dibebaskan daripada pembebasan bersyarat. Saudara, saya diminta oleh para habaib, para ulama untuk merajut kembali. Nah, makanya kita agendakan minggu ini saya di Jawa Barat, yang akan datang saya di Madura minggu depan, minggu berikutnya lagi saudara saya akan ke Palembang, ke Aceh, ke Kalimantan, semua tempat kita akan mencoba merajut kembali. Itu dulu yang kita lakukan pada saat aksi 411 dan 212 ya ikhwan. Saya yakin ini insya Allah dengan dukungan anda semua, dengan doa anda semua, insya Allah ini bisa terwujud. Tapi sebagaimana saya katakan tadi, yuk kita pisahkan antara program jangka pendek dengan program jangka panjang. Yang jangka pendek tadi itu yang sudah disampaikan oleh Dr. Kurnia, disampaikan oleh Dr. Rahmat, disampaikan oleh yang lainnya, termasuk soal kebangkitan PKI yang sekarang ini makin merajalela saudara, itu termasuk jangka pendek bukan jangka panjang, harus kita hadapi secara bersama-sama. Adapun gagasan saya tentang membangun negara tanpa partai, itu proyek jangka panjang kita saudara, program jangka panjang yang memang perlu diskusi panjang dan perlu melibatkan banyak pakar. Kemarin ini para tamu dosen-dosen dari UI sebulan yang lalu datang ke Petamburan, kita diskusi soal ini ya ikhwan. Di sana banyak profesor, doktor, ada yang bidang politik, politisi dan lain sebagainya. Kita sudah mulai diskusikan, kita sudah mulai gulirkan. Nah baiklah, saudara. Jadi apa yang disampaikan Prof. Kuis tadi terjawab buat kita semua. Apa sih kekuatan umat? Umat punya kekuatan, bukan kekuatan ekonomi, bukan kekuatan duit, jabatan dan kekuasaan, bukan. Kekuatan persatuan, persaudaraan, saudara dan kebersamaan di antara kita. Ini yang perlu kita bangun. Insya Allah kalau ini kita bangun, saudara, rezim sediktator apapun, rezim sekuat apapun, dengan mudah akan bisa kita tumbangkan. Nah, maka itu kita lihat akhirnya Ahok yang didukung oleh negara sedemikian rupa kalah. Sampai-sampai saya punya kawan di kabinet saudara, ada yang lapor waktu saya masih di Mekah. Nah, dia datang diam-diam bertamu, Habib, ini kalau lagi rapat kabinet hampir setahun ini Habib, Jokowi selalu nanya, kok kita kalah ya? Kok kita kalah ya? Karena hitungan pengamat politik nggak mungkin kalah ya kawan. Bahkan saya bisa umpamakan kita mengalahkan Ahok saat itu, Ahok itu bagaikan kapal induk yang besar yang lengkap peralatan perangnya. Sementara umat Islam ketika itu hanya punya sampan-sampan kecil ya ikhwan, yang ingin menenggelamkan kapal induk ini. Sampan-sampan kecil, ada yang datang dari Purwakarta itu sampan, ada yang datang dari Bandung, ada yang datang dari Cimahi, ada yang datang dari Ciamis, ada yang datang dari mana-mana datang. 2 serbu Jakarta. Aksi 411 itu 3 juta orang lebih yang hadir. Aksi 212 8 juta orang lebih yang hadir. Kok bisa menjadi kekuatan semacam itu? Itu tadi karena ada rasa kebersamaan. Makanya ketika itu karena kita bersama ikhlas tanpa dibayar, Allah berikan kemenangan saudara. Walaupun pilkadanya di Jakarta ya kawan, tapi kita tunjukkan kepada Allah bukan umat Islam di Jakarta saja, umat Islam di seluruh daerah ikut, yaitu mendukung pergerakan menyelamatkan Jakarta dari oligarki. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah sebagai tambahan, pilkada di Jakarta 2017 itu pilkada rasa pilpres ya kawan. Pilkada rasa pilpres ya kawan. Yang menarik, banyak pondok-pondok pesantren di Jawa Tengah dan di Jawa Timur pada tanggal pilkada Jakarta, seluruh santrinya yang punya KTP Jakarta disuruh pulang ya. Ini nggak pernah terjadi di pilpres saja, nggak disuruh pulang ya. Nggak pernah terjadi. Nah, kemudian pengusaha di Jawa Timur siapin bis untuk pesantren-pesantren. Jadi berpuluh-puluh bis dari Madura, dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, santri yang punya KTP Jakarta pulang ke Jakarta hanya untuk nyoblos. Habis nyoblos mereka balik lagi ke pesantren. Ini persatuan luar biasa ya. Persatuan yang luar biasa. Itulah karenanya ada keberkahan, sehingga di sana ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongan Allah nggak mungkin kita bisa menang lawan Ahok, mustahil ya kawan.
Jadi semata-mata menangnya kita umat Islam, dan saya berterima kasih khususnya kepada ulama-ulama di Jawa Barat, karena ulama Jawa Barat saat itu luar biasa ya kawan. Dari aksi 411, 212, 313 sampai saat pilkada di Jakarta itu sokongannya luar biasa. Umat digerakkan, santri digerakkan. Mudah-mudahan ke depan itu bisa terulang lagi ya kawan. Amin ya rabbal alamin. Nah baiklah, kemudian masih ada catatan di sini yang belum saya ungkapkan. Jadi untuk Pak Jenderal Didi, terima kasih. Silaturahim akan kita lanjutkan. Doakan saja agar saya sehat walafiat, tidak ada halangan ya kawan. Nah kemudian saudara tadi Kiai Haji Hafidin yang terakhir mengajak kita semua, yuk mari kita cari formula bagaimana caranya ulama didengar. Ulama ini bisa didengar umat begitu. Jadi kalau umat dikomandoi oleh ulama bisa ikut. Karena maaf, kemarin di Purwakarta ada satu kiai waktu dialog seperti ini menyampaikan, Habib, ini kita punya problem. Apa problemnya Pak Kiai? Ini santri-santri umat masyarakat memang kalau ngaji ke kiai, tapi begitu lagi pilkada ternyata taat kepada kiai dikalahkan oleh supermi sebungkus. Dapat duit 50.000 lagi, lain lagi dia punya pilihan. Nah jadi artinya apa yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi itu memang fenomena yang memprihatinkan kita saudara, dan itu pandangan umum bukan hanya di Purwakarta, di seluruh Indonesia. Nah karena itu kita perlu punya formula bagaimana kita saudara bisa mengatasi itu semua. Maaf, kenapa saya melemparkan gagasan tadi walaupun ini dalam jangka panjang, justru untuk mengatasi itu semua ya ikhwan. Karena begini, kalau badan kita ini saudara ada penyakit koreng. Koreng itu pindah-pindah. Korengnya dari tangan, diobatin dokter di tangan pindah ke leher, diobatin yang di leher pindah ke perut, diobatin yang di perut pindah ke kaki. Nggak habis-habis ini koreng. Akhirnya dokter minta, wah ini kalau begini periksa darah. Ternyata begitu diperiksa darah, problemnya bukan di kulit, problemnya di darah. Apa dokter bilang? Ini kalau diobati satu persatu nggak bakal selesai. Penyakit ini akan terus panjang. Jadi bagaimana caranya? Ya darahnya mesti diganti, darahnya mesti diobati. Kalau sistem peredaran darahnya sudah bagus, darahnya sudah sehat, maka koreng ini nggak muncul lagi. Nah saya melihat kita mengatasi problem yang ada di Indonesia ini, tadi sudah sebutkan problemnya satu persatu, problem maksiat, problem perjudian, problem LGBT, problem korupsi dan lain sebagainya. Ini ibarat koreng di badan ya kawan. Sampai kapan kita mau atasi itu semua kalau sistemnya memang masih memberi peluang untuk itu? Sistem demokrasi yang ada di Indonesia memberi peluang untuk pilpres curang, memberi peluang untuk orang korupsi, memberi peluang untuk money politik, memberi peluang untuk merajalelanya perjudian, minuman keras. Sistemnya memang memberi peluang itu semua. Karena adanya pabrik-pabrik minuman keras itu legal, ada izinnya dari pemerintah. Nah jadi bagaimana kita mengobatin itu koreng-koreng kalau sistemnya masih mengizinkan itu? Nah maka itu sistem ini yang mesti kita ganti ya ikhwan. Maka itu saya usulkan tadi, kita perlu punya negara tanpa partai supaya presidennya independen, supaya DPR-nya independen. Nah kita pilih rame-rame orang-orang yang kredibel, orang-orang memang yang agamanya kuat. Yang tadi dikatakan yaitu ulama-ulama pemimpin tanpa jabatan. Orang-orang semacam ini perlu jadi wakil rakyat yang independen, yang tidak diatur oleh partai saudara. Nah, sehingga kalau ini berhasil, maka Omnibus Law, undang-undang yang tadi disebutkan oleh Dr. Rahmat Kurnia tadi, itu bisa kita ubah semua. Kan kuncinya ada di DPR ya kawan. Itu undang-undang semua bisa kita ganti, itu undang-undang bisa kita revisi, itu undang-undang semua bisa kita buang ke tong sampah ya kawan, diganti dengan undang-undang baru. Nah jadi gagasan saya lebih kepada memperbaiki sistemnya saudara. Tapi memang kalau kita bicara problem per problem, ya banyak sekali di negeri ini saudara, banyak sekali problem di kita punya negeri. Nah jadi untuk jangka pendek ya problem itu perlu kita atasi. Koreng jangka pendek ya mesti kita obatin, jangan dibiarkan itu koreng, pakai salep, pakai obat, minum obat saudara, anti infeksi dan lain sebagainya. Tapi jangka panjangnya darahnya mesti dicuci, darahnya mesti diganti, walaupun itu biayanya jauh lebih mahal ketimbang hanya beli salep di warung ya ikhwan.
Nah itu maksud saya. Jadi sekali lagi, apa yang disampaikan oleh semua tokoh yang ada di sini, ya itulah problem bangsa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita jalan keluar yang terbaik sehingga negara kita bisa menjadi negara yang badah thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Saya pikir tadi udah cukup banyak. Lebih baik. Oh ya, apa yang disampaikan oleh Dr. Ahmad tadi, ya ikhwan, sangat logik dan sangat realistis. Memang pendidikan politik terhadap masyarakat itu harus ditingkatkan. Seperti tadi yang saya ceritakan. Kenapa ada money politik? Kemana orang mau dibeli suaranya? Ya karena mereka nggak paham politik. Mereka nggak tahu. Hanya saat ini mereka terima 50.000, tapi nanti 5 tahun mereka dibuat susah oleh orang yang bayar dia. Jadi ini perlu pendidikan politik. Saya sepakat, saudara. Nah, di sini juga perlu kita tahu bahwa kurikulum, yang namanya kurikulum pendidikan tingkat nasional itu sangat berperan di dalam membentuk karakter bangsa. Nah, jadi kita mesti awasi juga, jangan sampai nanti kurikulum ini diliberalisasi. Pelajaran agama ditiadakan. Bahkan sekarang beberapa buku sejarah, cerita-cerita tentang perang Nabi itu udah dihapus. Perang Khandaq, perang Uhud, perang Badar. Padahal dulu saat kita kecil, buka sejarah Nabi, perang-perang itu ada, saudara. Kenapa? Alasan mereka ini sumber radikal. Ini merupakan upaya radikalisasi. Jadi diliberalisasi, cerita perang Nabi semua disingkirkan. Apalagi kalau secara terang-terangan kita mau bicara politik Islam, maka itu kita perlu punya kekuatan. Bagaimana pelajaran politik Islam bisa masuk ke dalam kurikulum kita, ya ikhwan? Saya yakin. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Kiai Uwais yang dari PKS, kita harus melakukan perubahan. Saya setuju, harus ada perubahan ke depan, perubahan ke arah yang lebih baik. Hanya saja kita memang harus berpikir secara realistis. Saya kalau ditanya, kalau saya ditanya, saudara, ini bagaimana sih cara merapikan Indonesia? Terus terang saya menjawab, nggak ada jalan kecuali revolusi. Nggak ada jalan kecuali revolusi, ya kawan. Nggak ada. Udah bobrok ini negeri, udah hancur ini sistemnya, ya kawan. Tapi kita kan juga mesti realistis. Apa umat udah siap revolusi saat ini? Itu yang jadi persoalan. Kalau umat udah siap revolusi, kita revolusi hari ini, ya kawan. Tapi revolusi ini, saudara, ini perlu proses, perlu konsolidasi, perlu koordinasi, perlu sosialisasi. Dan revolusi itu perlu ada pencetus, ya kawan. Pencetus yang membuat semua menjadi sadar. Nah, tanpa ada itu semua, jangan mimpi kita revolusi. Ada orang teriak, ayo revolusi, ayo people power, demo, yang turun cuma 1.000 orang. Mau revolusi dari mana 1.000 orangnya? Nah, jadi sekali lagi, ya, saya setuju. Memang people power revolusi itu jalan pintas yang luar biasa kalau kita punya kekuatan. Tapi kalau kita belum punya kekuatan, sabar. Ada yang harus dilakukan secara evaluatif, saudara. Ada yang harus dilakukan secara perlahan, saudara. Ada yang harus punya program jangka pendek dan harus ada juga program jangka panjang. Nah, mudah-mudahan Allah akan memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan perubahan di negara ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, akhirnya sebelum saya akhiri apa yang saya sampaikan ini, saudara, dialog seperti ini sangat luar biasa, silaturahmi seperti ini sangat luar biasa, dan saya senang. Jadi kalau kita melempar gagasan, nanti ada yang kritik, ada yang kasih saran, ada yang menunjukkan kekurangan gagasan kita, itu jadi indah. Jadi dari situ kita bisa, saudara, berpikir untuk memperbaiki, untuk mengembangkan gagasan-gagasan tersebut, agar gagasan tersebut tidak utopis, tapi menjadi sesuatu realistis yang bisa untuk diwujudkan, insya Allah. Sudah poin semua? Ada poin yang belum disampaikan? Saya udah catat semua tadi. Apa-apa yang disampaikan oleh para, yang Jenderal Didi, kemudian tadi yang dari MPUII kita udah sampaikan, saudara. Nah, baiklah, kalau sudah semua, akhirnya sebagai penutup saya mau ingatkan bicara tentang oligarki. Saya kasih satu informasi saja, ya ikhwan. Saat ini bagaimana oligarki itu menguasai legislatif, yudikatif, dan eksekutif
Kemudian yang mereka yang mengatur semua perundang-undangan dan semua regulasi yang ada yang bisa menguntungkan mereka. Contohnya kasus Bumi Serpong Damai dan kasus Pantai Indah Kapuk, ya kawan, BSD dan PIK. Ini perusahaan swasta, ini punya oligarki, saudara. Tapi tiba-tiba dijadikan oleh pemerintah, diputuskan sebagai PSN, sebagai proyek strategis nasional. Begitu diputuskan oleh pemerintah sebagai proyek strategis nasional, dia berhak mendapat kucuran dana dari negara. Dan dana yang sudah dikucurkan tidak kurang dari 20 triliun. Ini apa cerita oligarki dapat kucuran dana 20 triliun untuk proyek-proyeknya tadi, saudara? Padahal mereka sudah kaya raya, punya banyak usaha, saudara. Duitnya udah nggak kehitung, tapi masih saja ngeruk uang negara kita. Padahal saat ini ada puluhan pabrik tekstil milik pribumi Indonesia, gulung tikar. Kenapa 20 triliun itu nggak dibagi ke mereka supaya pabriknya tidak gulung tikar? Puluhan ribu pekerjanya di PHK. Kok justru dikasih oligarki, saudara? Ini kan PR kita semua. Jadi kalau negara ini dulu udah dikuasai oligarki, dia bisa merampok, saudara, kekayaan negara seenaknya dan kapan saja. Nah itu yang tadi saya katakan, mereka kuasai, dekat dengan presiden, dekat dengan eksekutif, legislatif, yudikatif, gampang betul tuh dapat keputusan. Jadi PSN. Bahkan saudara, ada informasi yang masih kita terus telusuri, saudara. Sebetulnya PIK itu ada 10, saudara. PIK 1, PIK 2, PIK 3, PIK 4, PIK 5 sampai PIK 10. Jadi sepanjang pantai dari Ancol sampai ke Banten, saudara, itu dikuasai oleh mereka. Nggak boleh lagi ada rakyat yang hidup di pinggir pantai. Pantainya dikuasai oleh mereka. Semua pantai. Artinya apa? Mereka bisa bebas bikin pelabuhan, baik pelabuhan pribadi maupun pelabuhan untuk perusahaan mereka. Kalau itu terjadi, mereka bisa melabuhkan, saudara, kapal-kapal mereka secara bebas di wilayah mereka. Mereka bisa selundupkan apa saja ke negeri kita. Sebab dalam undang-undang kita dari dulu, yang namanya pinggir laut itu dikuasai negara, saudara. Nggak boleh ada pribadi menguasai pinggiran laut, saudara. Pinggiran laut dikuasai negara, dikelola oleh negara untuk kepentingan masyarakat banyak. Itu aturan. Tapi sekarang sekian puluh kilometer pantai dari mulai Ancol sampai ke Banten sana, saudara, dikuasai. Begitu yang lucunya apa? Tadinya PIK ada 1 sampai 10. Begitu jadi PSN, yang jadi PSN cuma PIK 2 doang, saudara. PIK 3 sampai 10 nggak jadi PSN, saudara. Karena PIK 2 jadi PSN, yang 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dilebur jadi PIK 2 semua. Ini permainan apa lagi, saudara? Dan yang memprihatinkannya lagi apa? Masyarakat yang digusur dulunya NJOP di PBB mereka tinggi. Ada 5 juta, 6 juta, 7 juta NJOP-nya, sudah. Tapi begitu dijadikan PSN, saudara, apa yang terjadi? NJOP-nya diturunin jadi 50.000 per meter. Begitu dibebaskan dibayar 60.000, seolah-olah pembebasannya di atas NJOP, saudara. Setelah NJOP diturunkan, saudara, baru ditawar dilebihkan sedikit. Dan ini terjadi bukan hanya di PIK saja, bukan hanya di pinggir pantai Jakarta saja. Ini terjadi di Rempang, saudara, di Batam, di banyak tempat. Nah, kalau ini dibiarkan, pulau-pulau dijual, saudara. Menteri Dalam Negeri, saudara, tahun yang lalu terang-terangan kok ngomong, daripada pulau-pulau itu nganggur lebih baik dijual. Sekarang ini udah puluhan pulau dijual. Kalau dijual ke anak bangsa tidak jadi masalah. Kalau dijual ke asing, berarti asing dengan pulau yang mereka miliki, mereka bisa bikin fasilitas apa saja di pulau-pulau tersebut, saudara. Jadi kalau bicara ketahanan NKRI, saat ini NKRI ala khotorin azim, ada dalam bahaya besar. Nah, maka itu tadi saya pikir yang begini-begini boleh kita jadikan program jangka pendek, kita masukkan nanti ke apa namanya, putusan di musyawarah MPUII untuk kita sampaikan ke DPR. Tapi jangka panjangnya sistem semacam ini harus dirubah, ya. Nggak bisa ini sistem dibiarkan. Kalau dibiarkan, tenggelam yang namanya kapal NKRI.
Nah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirnya ayo kita baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala bimujizati suratul Fatihah agar Allah menyelamatkan negeri kita. Allah menjadikan NKRI ini sebagai baladan Islamiyah thayyibah makmurah mubarakah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan para ulama kita, para kiai kita, para tokoh kita, umat Islam semuanya disatukan, dibersamakan dalam perjuangannya dan diberikan kemenangan. Dan tidak lupa kita mohon kepada Allah bibarakatil Fatihah agar perjuangan bangsa Palestina di dalam memerdekakan bangsanya, negerinya, memerdekakan Al-Masjidil Aqsa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemenangan. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah bisirril Fatihah. اللهم بأنوار الفاتحة وأسرار الفاتحة وبحق من أنزلت على سورة الفاتحة حبيبك نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم سلمنا وسلم المسلمين، اللهم ارحمنا وارحم المسلمين، اللهم انصرنا وانصر المسلمين، اللهم ارفع عنا وعن جميع المسلمين الوباء والغلاء والربا والزنا والزلازل والفيضان والنيران والغرق يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم ارحم موتاهم وعاف مبتلاهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم وفك أسراهم يا رب العالمين. اللهم ارزقهم نصرا عزيزا وفتحا مبينا وخلاصا جميلا وبلدا آمنا وإماما عادلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بإسرائيل الصهاينة وأعوانهم، اللهم عليك بإسرائيل وأمريكا وأعوانهم جميعا، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم، مسك وحدتهم وخرب قوتهم وزلزل أقدامهم فدمرهم تدميرا إنك على كل شيء قدير. اللهم سلم المسجد الأقصى ورجع المسجد الأقصى إلى أيدي المسلمين، اللهم حرر المسجد الأقصى من يد اليهود الغاصبين يا رب العالمين، يا قوي يا متين يا جبار يا قهار إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك لإندونيسيا، اللهم بارك لإندونيسيا، اللهم بارك لإندونيسيا، اللهم اجعل بلادنا بلاد إندونيسيا بلادا إسلامية آمنة مطمئنة غنية معمورة مرضية عندك برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ول علينا خيارنا ما يرحمنا ويخاف منك، ولا تسلط علينا ما لا يرحمنا ولا يخاف منك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh para ulama, para kiai, dan saya mohon maaf kalau dalam penyampaian saya ada kata-kata yang tidak baik, yang kurang berkenan, yang kurang pantas untuk disampaikan. Tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah ke depan kita akan berjumpa lagi, dan insya Allah kalau MPUI bisa menggelar, kita bisa hadir bersama lagi untuk membahas persoalan bangsa. Nah itu saja, terima kasih. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu akbar.